is back. Nesa kembalinya di tanggal 12 ya hari ini. Kayak tanggal diskonan apa gitu. Seger kan pasti lihat Nesa happy kan? Tapi walaupun Nesa tahu sih ada sedihnya juga karena Inggris dan Brazil sama-sama nggak lolos. Ya gimana lagi ya Jebret Tim. Tapi nggak apa-apa juga karena kebetulan Nesa juga bukan salah satu fans mereka. Kalau Nesa yang penting tetap Forza Milan. Dan DPI Hajatan Bola Dunia hari ini masih ditemani oleh GeForce, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga di Indonesia. Langsung aja kalian follow Instagramnya Jebret Tim di sini, dan ini juga sudah tersedia ya di semua e-commerce kayak kesayangan kalian. Jadi langsung aja kalian bisa cek. Oke, dan gak terasa sedikit lagi udah semifinal ya yang akan dimulai karena super spesial juga. Jadi semuanya dipersiapkan semaksimal mungkin, termasuk di Stadion Lusail dan juga Stadion Al Bayt. Gak cuma stadion aja nih tapi Jebret Tim, bolanya pun khusus. Untuk nama bola di semifinal nanti namanya adalah Al Hilm yang artinya adalah The Dreams alias mimpi. Kalau untuk bola di fase grup 8 besar sampai dengan kemarin ya, namanya adalah Al Rihla yang artinya adalah The Journey atau perjalanan. Bagus-bagus ya namanya. Pasti udah kayak mimpi juga nih bisa sampai sejauh ini tim-tim yang bisa semifinal. Apalagi kalau buat tim kayak Maroko, ya nggak sih? Dan bola Adidas Al Hilm ini bertekstur emas dan ada warna merahnya loh. Kalian tahu nggak kenapa? Karena warna-warna ini terinspirasi dari gurun dan juga warna emasnya ini dari benderanya Qatar. Dan bola ini juga masih sama seperti bola Al Rihla kemarin yang terkoneksi dengan teknologi canggih, teknologi khusus yang memudahkan para official nantinya dalam mengambil keputusan. Gimana? Canggih kan Ji? Perjalanan sedikit lagi, kukira kita asam dan garam. Kukira kita asam dan garam. Oke lah itu tadi ya Nesa dengan penampilan baju ijonya. Kok GeForce tapi bajunya ijo? Kamu tidak ada titipan dari e-commerce mana ya Nesa? Tapi yang jelas gue balik lagi bersama GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalian boleh cek sendiri di e-commerce kalian untuk tahu promo dan juga produk-produknya terbaru dari GeForce, dan juga cek di Instagramnya @geforce_id. Dan sekarang gue bersama Mas Gita dan juga Aldi Bawazir yang udah pakai baju Perancis, dan kemarin prediksinya bener lagi ya. Iya dong. Dan kita ngomongin Inggris, lo kaget gak di ada Inggris dan juga Kroasia pada akhirnya, Inggris dan Brazil pada akhirnya bisa tersingkir di babak itu? Kalau Brazil jelas Ya. mengejutkan, kaget. Kalau Inggris nggak ya? Kalau Inggris ya karena lawannya Prancis ya. Maksud gua Prancis ya oke lebih bagus. Cuman Walaupun Inggris lo pernah kerja di Inggris ya, nggak ada kedekatan itu ya? Nggak Emosional. sedekat itulah. Pernah dibayar di London Pernah sana ya. Pound sterling ya? Pernah menerima pound sterling bukan berarti hati saya terbeli, bukan. Nah, bukan ya? Cuman ya disayangkan iya karena Inggris menguasai jalannya laga, memiliki penyerangan yang lebih oke. Tapi secara kualitas shoot on goal dan lainnya ya nggak jauh-jauh beda, tipis-tipis bener yang Panji bilang. Artinya ya disayangkan juga sampai harus mengandalkan tendangan penalti yang sampai tendangan penalti itu gagal. Ya seolah-olah kayak wah berperan banget nih gagal penalti ini sampai gugurnya Inggris. Padahal kan jauh lebih itu bahwa penyerangan Inggris bagus juga. Teman yang gitu berhadapan dengan Prancis yang lini belakangnya sudah padu, lini belakang yang sudah oke. Bagaimana mereka mengkonversi dari serangan dari bertahan ke menyerang, Prancis lebih oke dalam mengkonversi itu. Cuman ya Inggris buat gue tidak ada yang perlu disesali secara berlebih bagi fans Inggris. Tim kalian sudah bermain luar biasa bagus. Sayangnya bertemu sang calon kuat juara Prancis. Sampai kapan Inggris harus nunggu di? Nah, silakan tanya yang dari tahun 66 udah nonton Piala Dunia. Gila, enggak, 74 gue baru nonton. Tua banget. Gue perbaiki 8 tahun. Oh, iya. Koreksi 8 tahun doang. 8 tahun. Tapi ini ya makanya ya, buat fans Inggris ikutilah jejak gua. Berhentilah mendukung Inggris sejak tahun 2002 karena kayaknya Lu kenapa Ji? Akhirnya udah deh gue fed up. Karena gua merasa 2002 tuh menurut gua tim terbaik. Iya betul. Chance-nya paling bagus dan juga kayaknya paling mulus. Tapi ternyata ada aja gol yang David Seaman kurang ajar itu kan. Ini yang ngalahin. Iya, Ronaldinho kan. Menurut gua kayaknya ada sampahnya aja kayak yang emang udah jauh ya. Iya, ada terkutuknya lah Inggris. Abis ini. itu udahan tuh nggak Udah lagi. sama kayak kita di timnas AFF ya, final Eh, mentok Gue termasuk yang kesel waktu itu. sama timnas. Bukan sama David Seaman gagal. Oh, gue pikir sama timnas Indonesia di Karena itu kan AFF. kiper gue tuh David Seaman. Bahaya ya. Ada mulai mancing-mancing aja. Sedang meniti karir saya. Jangan dulu. Tapi kalau ngomongin ada di semifinal ini ada nama Kroasia dan Maroko, menurut ini jadi
Piala Dunia yang sucks, oh kok ada tim yang kayaknya dari secara kualitas nggak layak ada di sini. Tapi lo golongan yang ternyata ya ini sepak bola menariknya, ternyata ada kejutan-kejutan kuda hitam yang bahkan membuat orang mendadak Maroko semua nih. Iya. Kalau Kroasia sih gue nggak terlalu kaget sebenarnya. Mungkin agak kagetnya karena itu lawannya Brazil. Tapi kan ya Brazil dalam 4 dari 5 pertandingan mereka selalu kewalahan pada saat berhadapan dengan penjaga gawang yang bagus. Betul. Pada saat lawan bermain untuk menutup di lapangan belakang, di lini belakang mereka. Dan itu yang dialami Brazil melawan Kroasia. Kemudian Kroasia kan bukan kejutan amat karena mereka kan finalis tahun Betul. 2018. Walaupun sekarang dianggap Kualitasnya sudah udah mulai mulai habis ya. decline, tapi kan dalam 20 pertandingan mereka hanya kalah 1 kali di pertandingan friendly loh. Ya. Kemudian di Euro Nations League kan mereka 6-2-0 ya. 6 kali menang, 2 kali draw. Artinya tim ini bukan tim yang gampang menang, cuman alot kalah. Jadinya kalau gue bilang nggak terlalu heran. Mungkin yang agak mengejutkan buat gue Maroko. Gimana terkejutnya gimana? Cuman bukan nggak terkejut, cuman gini aja. Oh nggak kaget, gue pikir kaget. Terus lo bikin konten TikTok lagi dan terkejutnya Maroko. Karena gini, karena gue ngeliatnya adalah Brazil Brazil yang udah unggul 1-0 ngapain menyerang dengan 7 pemain untuk ciptakan gol kedua, kehilangan bola di pinggir lapangan, terus mereka kena counter dengan 1 shot on target dari Siapa mas Petkovic. pemain yang kehilangan bola? Mas? Otomatis ayam tanpa kepala. Siapa mas? Saya nggak tahu. Saya lupa tuh. Emang ada kuotanya di mana-mana tuh kayaknya jangan main MU untuk menjadi pemain kunci ya. Ujung-ujungnya itu akan sial. Dan Petkovic itu lo ngontrol bola aja susah loh sebelum-sebelumnya. Iya, bolanya mentok berantem sama bola kan dia. Tapi itu cerdasnya Modric ya, dia kasih, dia Petkovic tiba-tiba ya Marquinhos juga nggak siap ya, deflected dan ya itu tadi. Kalau kiper banyak nganggur jadinya nggak siap ya pada saat harus kan coba deh 10 kali Alisson dilakukan percobaan terhadap Alisson 9 bisa dia dapat ya 1 itu yang Tapi dia emang nggak Alisson dapat. kan secara track record penaltinya nggak bagus-bagus amat Iya, ya. penaltinya Beda nggak sama kayak emang si Bono. Ederson juga mungkin lebih bagus ya secara Iya. track record ya. Dan kalau kita lihat Livakovic tuh dengan 10 penyelamatan dalam 120 menit Iya sih. itu kan udah siap banget ya dan dia benar-benar menunjukkan bahwa ini loh dan golnya Neymar itu kan dia dilewatin. Iya. Kalau dia nggak dilewati itu dia hadang dengan segala macam Itu angle. mah emang udah kayak skill kayak senjata pamungkas yang kayaknya di luar nalar semua orang kan Iya. bisa tembus begitu Tapi kan. goal deflected itu ya di luar itu hitungannya Iya. ini banget sih mas, nggak bisa ya namanya deflected, Marquinhos juga bisa apa gitu. Betul. Tapi bahas soal Kroasia tadi kejutan apa enggak buat gue ya, gue sangat amat tidak senang ada Kroasia di semifinal ya karena Lu meremehkan ya. Gue meremehkan karena baru beberapa kali menang mas dia di 1 kali dia menang. Tapi Lawan susah Kanada kalah menangnya. memang itu ya. dia maksudnya kan kita harapkan adalah tim-tim terbaik ada di semifinal. Ya, Betul. Maroko tim terbaik lah. oke. Prancis juga. Gue pengennya Brazil karena Brazil dari awal pun ya tim yang paling menyenangkan untuk dilihat gitu. Dan- Joget-joget ya. Iya dan ada Argentina juga tim yang oke menyenangkan juga. Kalaupun nanti akhirnya Belanda yang lolos juga, gue gak ada masalah gitu. Coach Justin pasti nggak setuju kalau Argentina tim yang menyenangkan. Karena dia benci sekali sepertinya dengan Argentina sekarang. Walaupun dia abis itu kemarin. Ya, itu kan. Tapi iya. sebenarnya logikanya tuh Argentina Belanda kemarin harusnya selesai 90 menit loh. Iya. Balik-balik lagi Argentina kan. Iya. Sering banget mereka tidur siang dalam Betul, waktu betul. sekuens lawan Arab Jelek tidur ini. siang, lawan Australia tidur siang. Pada saat mereka nguasain jalannya pertandingan sebenarnya. Kemarin juga kan sebenarnya mereka nggak ada alasan buat mereka kebobolan 2 gol dalam 16 Terutama menit yang itu. free kick ya itu. Ya. Tapi Terutama kemarin free kick. Argentina Belanda buat gue so far best match ya. Iya, Iya, iya. Seru betul. banget semuanya Iya, ada sih. gitu loh. Jadi ya buat Drama gua, juga Drama ada. iya, drama ada juga ya. ada, kartu merah juga ada. Sampai calon hukuman juga ada. Nah ini kan isunya bakal ada investigasi penyelidikan terkait apa yang akan dilakukan dari FIFA terkait dengan kasus yang terjadi di Argentina dan Belanda, termasuk katanya hukuman sanksi. Nah ini so far apa yang dibicarakan sanksinya? Ya, Nggak ada larangan bertanding pasti kan? harusnya nggak ada, Paling harusnya nggak duit ada. atau Paling apa sanksi paling, iya. secara Duit, fine kabarnya doang. duit ya kabarnya. Iya, paling nggak fine doang. Cuman ya mungkin ini cara FIFA untuk mengganggu konsentrasi Argentina yang sedang mencoba untuk ya kita udah ngalahin Belanda, at least kita udah 2 kali menang lagi untuk mengangkat piala. Ya jangan sampai ini mengganggu camp dari Albi Celeste ya. Artinya jangan sampai ini mengganggu mereka yang sudah persiapkan. Apalagi lawannya Kroasia yang di atas kertas ya bisa dikalahkan gitu. Walaupun mereka punya trio midfield yang sangat amat kuat, yang mungkin bisa dikalahkan oleh trio midfieldnya dari Maroko sama bagusnya. Tapi buat gua Argentina sama Kroasia ini bakal menjadi pertandingan yang seru. Banyak gol enggak, Iya. membosankan mungkin. Beda sama Prancis sama Kroasia, Prancis Maroko ya. Mungkin itu lebih atraktif. Cuman ini bakal menjadi pertandingan yang penting. Let's talk about sedikit dari drama yang terjadi antara Argentina sama Belanda. Belanda. Menurut kalian
cywar yang dibangun sama Belanda dan akhirnya membuat Argentina juga terpancing. Menurut kalian wajar nggak dalam olahraga? Sangat akhirnya wajar. Cywar dibalas provokasi. Sangat itu wajar. kan? Nggak ada yang dilanggar. Apa yang dilakukan oleh Paredes itu terpancing ya. Ya. Artinya apa ya? Itu kedudukannya berapa waktu itu? Udah sempat 2-1 pas Paredes 2-1 ya. Dan Paredes tendang ke arah pemain bangku cadangan. Itu sama dengan pada saat Abdul Lestaluhu ya. Bedanya waktu kan Abdul tertinggal ya. Tertinggal, Indonesia ya. terprovokasi, kena, dan rasa-rasanya kalau dianggap bahwa ini harus ada hukuman dalam bentuk denda uang, itu wajar-wajar aja. Karena selain itu kan pemain-pemain Argentina juga pada saat adu penalti selesai mereka menang kan mereka sempat menjulurkan lidah ke pemain-pemain Belanda ya, kecuali Messi. Kecuali tapi kan Messi ke arah bangku cadangan ya jelas ke arah Louis van Gaal. Jadi ada nilai-nilai unsportsmanship conduct yang mereka lakukan dan itu ya harusnya ada hukuman. Tapi kalau melihat dari cywar yang dilakukan Belanda oleh Van Gaal, Converse dan lain-lain tuh menurut lo apakah emang itu faktor ideal ya, Van Gaal untuk menutupi Merusak. kelemahan kualitas timnya gitu? Ada kan dia pengen merusak konsentrasi dari Argentina dan akhirnya malah buktinya bukan Blunder. bukan merusak konsentrasi, malah membuat terbakar nggak sih? Iya, jadi Blunder kayak besar, ya? jangan pernah membuat Messi menjadi bad boy Messi. Saat kita berhadapan dengan bad boy Messi, Ngeri ya. ngeri karena di situ ada sangat ngeri. Messi yang edgy, Messi yang istilahnya Messi yang nggak cuma elegan, tapi Messi yang mencoba membunuh gitu loh. Jangan ya orang-orang yang tadinya baik-baik aja jangan diusik lah gitu. Dan kemarin buat gue kalaupun Van Gaal pengen menutupi kelemahan timnya ya silakan itu. Semua pelatih pun melakukan hal demikian. Cuman saat lu mengatakan bahwa Messi adalah weakling dari sebuah tim, apalagi tim Argentina, lu memicu sebuah hal yang nggak pengen lu picu gitu. Dan tadi ada sebuah gambaran, ada ucapan bahwa Messi bilang idiot itu sebenarnya bukan omongan Messi kepada Van Gaal, itu omongan Messi kepada seseorang di konvensi pers atau interview post match setelah pertandingan, bukan apa yang diomongkan kepada Van Gaal di lapangan. Nah yang jelas nanti kan Argentina akan bertemu siapa? Kroasia. Prancis lawan Maroko. Kalian mengharapkan Prancis Argentina dong. nggak mau ini Kroasia Maroko sekalian? Nggak mau. Nggak ya? Kalau itu gue ya walaupun gue tidak terlalu memilih siapa, tapi gue ingat pertandingan di grup mereka Kroasia lawan Maroko, pertandingan match day pertama mereka itu seri yang paling ada 7 hasil draw. Segrup ya? Satu grup. Oh iya benar. Ada 7 hasil goalless draw, tapi 6 tuh nggak membosankan. Ini sangat membosankan ini. Artinya mereka saling tunggu. Apalagi ini final ya. Final yang sangat membosankan. Layaknya Euro 2004 juga Portugal. segrup ya? Apa? Euro 2004. Iya, Euro 2004. Portugal Uruguay. Iya, Portugal Portugal Yunani ya, akhirnya juara Yunani. Yang jelas, siapin tenaga kalian, siapin amunisi kalian karena besok kita akan kembali begadang lagi. 2 pertandingan semifinal akan terjadi pada waktu jam 2 waktu Indonesia Barat tuh. Ini jamnya ramah sekali buat Asia. Ramah buat begadang, ramah buat yang kerja kantor, ramah yang buat harus nganterin anak sekolahnya pagi-pagi. Tapi yang jelas, siapin amunisi kalian, waktunya kalian nge-pop mie bareng pop mie pedas dower pangsit jontor. Ini pas banget sebelum nonton pertandingan nanti, karena ini akan menjadi andalan kalian buat jelang pertandingan Piala Dunia. Makanya beneran makin nikmat, buruan coba ini. Rekomendasi gua, pop mie pedas dower pangsit ini nih, kayak gini nih. Wih, baru nih. Pedas dower, buat yang suka pedas. Pedas dower pangsit jontor, kuahnya pedas gurih, dan pangsitnya super crispy. Beneran bikin seru, lanjut lagi. Sebelum kita lanjut bahas dari 4 semifinalis, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, tuh kan pada ngakak. Lanjut. Ya ilah sob, bapaknya ikut campur. Hahai. Suasana jadi nggak enak. Nih, enyakin dulu sama yang pedes, gurih, nyos. Kuah gurihnya pedes lagi. Woi, bener aja dong sob. Bocah lemes bener nih. Ngedrop butuh dorongan. Nih, pop mie pedes doer pasti jontor. Bikin semangat. Tuar. Yang cabenya bikin bibir doer menang. Cobain sob, pop mie pedes doer pasti jontor. Pedesnya gurih, pangsitnya crispy, bikin lagi. Baru nih, pop mie pedes doer rasa pasti jontor, bikin seru, lanjut lagi. Mulai. Apaan tuh? Gerakan apa yang susah dilakuin? Move on. Saat momen garing tiba, nih pangsit jontornya bikin krik-krik jadi crispy, pipi. Nah, tuh kan pada ngakak. Lanjut. Ya ilah sob, bapaknya ikut campur. Hahai. Suasana jadi nggak enak. Nih, enyakin dulu sama yang pedes, gurih, nyos. Kuah gurihnya pedes lagi. Woi, bener aja dong sob. Bocah lemes bener nih. Ngedrop butuh dorongan. Nih, pop mie pedes doer pasti jontor. Bikin semangat. Tuar. Yang cabenya bikin bibir doer menang. Cobain sob.
pedas doer, pangsit jontor. Pedasnya gurih, pangsitnya crispy, bikin nagih. Itu dia, ngepop mie bareng pop mie pedas doer pangsit jontor. Pas banget sebelum nonton pertandingan. Beneran makin nikmat, buruan cobain rekomendasi gua. Pop mie pedas doer pangsit jontor. Kuahnya pedas gurih dan pangsitnya super crispy. Beneran bikin seru. Lanjut lagi, bikin nagih. Oke, udah lapar gue pengen makan pop mie. Kita lanjut ngebahas dari 4 semifinalis. Kita pirit-pirit nih, karena masih ada besok sampai dini hari. Masih ada 1 DPI lagi ya. Kita ngomongin kekuatan dan kelemahan masing-masing semifinalis. Kita dari Prancis dulu, bajunya Aldi. Dimana mungkin kelemahannya kemarin terlihat 2 pemainnya yang membuat blunder, ada Tchouaméni dan juga Theo, dan juga Upamecano yang kemarin sering out of position. Menurut lo, apakah mereka yang menjadi faktor kelemahan ketika Prancis kasihkan nyerang? Sebenarnya kelemahan Prancis di sisi kanan. Oke. Koundé dan juga Dembele dan juga Bisa waktu nyerang. itu ya Tchouaméni juga sempat. Artinya sisi sebelah kiri Prancis justru sisi terkuatnya gitu. Kuatnya. Jadi Walaupun untuk counternya, buat kemarin menghadapi Inggris, karena yang gue lihat Inggris terlalu terfokus sama sisi kiri Prancis. Jadi yang mereka fokuskan di situ terus. Sampai akhirnya membuatkan sisi kanannya sedikit lowong, di mana akhirnya beberapa assist dibuat oleh Griezmann ke arah kanan, ke arah Dembele, walaupun gol pertama ya Tchouaméni dari tengah nge-shoot, kedua adalah umpan dari kiri dari Griezmann juga, 2 assist kepada Giroud. Artinya kelemahan Prancis ini nggak ada kelemahan yang sangat amat yang nampak jelas gitu, nggak ada kelemahan yang sangat amat bisa dimanfaatkan oleh lawan kayak Brazil. Mungkin kelemahannya lini depan, sama seperti Portugal juga. Beberapa tim punya kelemahan yang sangat amat jelas gitu, tapi beda sama Prancis yang kelemahannya ada. Mungkin tadi sisi kiri yang Panji bilang, buat gue sisi kanan Koundé yang bilang individual error yang individual error itu nggak bisa dihindari. fatal banget penalti. Itu fatal Dua-duanya banget. itu. Hah? Dua-duanya gitu. Ya, terutama yang Theo sih, menurut gua tuh stupid. Itu nggak penting banget Iya, itu kan? penalti, karena nggak lagi mengancam banget. Itu gerakannya juga lagi masuk biasa aja. Gue nggak ngerti itu kenapa dilanggar oleh Theo. Itu benar, itu nggak penting banget penalti. Itu human error, itu nggak bisa dihindari. Cuman gue harap di semifinal itu nggak kejadian lagi. Cuman secara keseluruhan gue nggak melihat ini bakal menjadi sebuah hal yang mempermasalahkan buat Prancis. Lo kelemahan Prancis apa? Sebenarnya kalau gue lihat dibandingin dengan putaran grup, 2 center back mereka tuh bermainnya cukup bagus ya kemarin ya. Enggak di putaran grup lawan Australia, kemudian lawan Denmark kan jelas mereka sering bikin blunder. Masih coba-coba center back soalnya kan di fase grup ya. Betul, nggak bisa dipanis aja sama Denmark dan Australia saat itu. Lawan Tunisia nggak usah dihitung ya, itu kan ini. Tapi yang agak dalam 2 pertandingan fase knockout, per-8 final dan per-4 final tuh gue ngeliat bahwa Mbappe juga kecepatannya juga agak terbendung kemarin. Matty Cash pada saat lawan Polandia. Iya. Jelas 3 kali ya dia menang balapan dengan Mbappe. Walaupun akhirnya jebol juga Ya, ya. walau itu gue rasa Kyle Walker melihat bahwa Matty Cash bisa, masa gue nggak bisa. Tapi kan mungkin teleponan nih mereka ya. Jadi Matty Cash bilang, lu udah terlalu tua, jadi lu harus di depan. Dan kemarin Kyle Walker kan cerdas, dia selalu ada di depan Mbappe, sehingga balapannya itu selalu kalah Mbappe. Iya, benar-benar. Ada 1 kali bahwa dia agak sejajar dengan Mbappe menang. Dan Sekali ketinggalan. doang itu yang momentum. Dan itu yang kemudian Adrien Rabiot sempat melakukan shot on target yang ditepis oleh Pickford. Jadi hal-hal seperti ini yang nggak bisa yang semua pemain bisa melakukan kontribusi dari Perancis. Kemarin kan Griezmann dalam hitungan grup sama per-8 final nggak terlalu kelihatan. Kemarin kan dia yang bikin 2 assist. Nggak terkawal sama sekali, dan gol pertamanya itu nggak ada juga yang mengawasi. Tchouaméni datang dan dia melakukan shot ke gawang. Let's talk about Griezmann ya. Mungkin tadi Mas Gita bilang perannya nggak begitu kelihatan, tapi ini orang gue melihat ada peran yang berbeda di timnas Prancis. Dia bantu defense, bahkan interceptnya salah satu yang paling banyak juga di Prancis. Dan perannya kemarin nggak cuma penyambung lini tengah, tapi juga memberikan assist. Lu lihat bagaimana peran Griezmann yang berubah di bawah Deschamps sekarang? Itu yang maksud Mas Gita bilang, bahwa secara menyerang, secara output akhir penyerangan mungkin Griezmann di awal grup tapi itu kelihatan. Dia fokus benar-benar menjadi fantasista di lini tengah, ke belakang, link up pemain, kerja capek lah gitu, kerja kotornya gitu Griezmann. Tapi di babak knockout stage dia diminta untuk lu kelihatan dong untuk output finishingnya lu ada, baik finishing bentuk assist ataupun juga gol. Terbukti dia udah berapa assist di knockout stage. Artinya ya emang kalau kelihatan secara hasil akhir di group stage emang enggak, karena emang perannya Griezmann ini ya lebih tadi lu bilang sebagai link up permainan dari lini pertahanan, bahkan beberapa goal line clearance juga Griezmann pernah. Artinya dia emang bener-bener roaming kemana-mana. Cuman mungkin di knockout stage ya udah lu nggak usah capek-capek banget. Itu udah ada peran orang yang ngerjain itu. Untuk goal line clearance sudah ada Varane, udah ada Upamecano. Lu fokus di nomor 10, lu fokus di nomor 11, lu fokus di nomor di wing atau di tengah untuk membantu output serangan akhir. Terbukti kemarin menghadapi Inggris dengan back yang bagus juga, Inggris dengan kayak Walker yang benar-benar menjaga Mbappe, dia bisa melakukan 2 assist. Itu buat gua eksepsional. Dan gue ngeliatnya juga Deschamps cepat berubah pada saat mereka unggul cepat 1-0. Terus kan mereka agak ditekan oleh Inggris. Inggris nguasain bola, nguasain lapangan. Kemudian
passing pendek juga jarang ya, nggak bisa leluasa dilakukan oleh Prancis karena ditahan oleh Inggris. Mereka dengan bola-bola atas, ada Giroud di sana. Sebelum gol Giroud kan Giroud punya satu peluang yang tandukan juga yang ditepis oleh Pickford. Ini artinya kayak waktu lawan Australia, mereka mentok dengan passing bawah, mereka lakukan bola-bola atas dan itu berhasil. Jadi artinya Deschamps itu punya cadangan taktik untuk bisa melakukan yang berbeda pada saat dia mentok dengan plan pertama. Menariknya mas, sorry. Inggris itu aerial challenge-nya termasuk yang paling tinggi loh. Iya, betul. Walaupun tadi kalau Mas Gita bilang punya cadangan taktik, tapi dia nggak punya cadangan pemain ketika let's say Giroud cedera atau Giroud absen. Habis. Karena kemarin kelihatan Kelar. Giroud tuh udah mulai sakit kaki tuh, tapi dipaksain kan. Berbedanya sama Inggris punya line up kedua yang bagus. Betul. Iya. Tapi kalau Inggris line up pertama Prancis cedera, ya. kelar. Kalau Prancis ya. Prancis. Nah, lu melihat bagaimana Giroud perannya semakin sentral di Iya. ini, kayak apa ya? Kayak orang yang beruntung dapat buah jatuh karena Iya. Benzema cedera, atau memang ya dia emang sebenarnya punya kualitas ini Dia di punya timnas kualitas Prancis. ini, cuman emang saat ada Benzema mungkin orang menggunakan Benzema gitu. Cuman Prancis nggak pernah juara saat ada Benzema. Nggak pernah. Nggak pernah. Exactly. Nggak pernah ada kontribusinya Benzema. Exactly. Ya. Cuman secara kualitas di atas turnamen kertas, besar ya. mungkin Prancis bersama Benzema di atas kertas ya mungkin kualitasnya lebih bagus dibandingkan Ya, Ballon lebih- d'Or lah ya. Iya, Wajar lebih lah prolific ya. dan lain-lain. Cuman di saat tim, di saat kebutuhan line up, kebutuhan squad, mungkin Giroud lebih penting di sana. Jadi saat bola atas dia bisa, saat bola bawah dia bisa mundur sedikit, memberikan ruang kepada Dembele dan juga Mbappe. Ya. Itulah peran yang dibutuhkan oleh Giroud saat Deschamps memainkannya. Dan gue lihat berubah perannya dibanding 2018 kan. Iya. Dia lebih kayak wall, dia lebih kayak buat opening dan Iya. segala macam. Sekarang Griezmann lebih- yang masuk ya. Ini sekarang dia lebih eksekutor dan Betul, segala betul. macam. Dan golnya lawan Polandia yang membuka skor itu kan benar-benar kecerdasannya dia untuk memanfaatkan umpan terobosan dari Mbappe saat itu. Ya karena juga ada perubahan juga kan skema waktu di 2018 kan seingat gua dia nggak pakai dua winger Iya, kan karena betul. 4-5-1. ada Griezmann di kanan, Iya. Giroud di depan. Ini sekarang ada Griezmann, otomatis peran dia udah fokusnya di depan untuk jadi target man atau goal scorer. Iya. Kita pindah ke lawannya Maroko. Menurut kalian siapa pemain kuncinya? Apakah benar The General Amrabat atau kalian lebih prefer Bono yang General Amrabat. Amrabat ya pasti ya. Gua Kalau sih lihat dia Amrabat, luar biasa luar banget. biasa. itu Amrabat sama pelatihnya bisa tukeran tuh kalau ganti baju nggak ada yang nyadar sama kali orangnya gitu. Bono mungkin pada saat tekanan-tekanan dari Prancis datang ini pemain yang Wah tapi gila tuh kemarin yang syuting dari siapa tuh? Syuting yang terakhir dia save. Joao Felix. Wah, itu Felix. gila Oh Bruno sih. juga. Bruno juga. Oh iya, Bruno itu gila Bruno sih, kena save-nya. tiang masih ya. Iya. Ada yang dia tepis ke flick atas satu, gitu. gila Tapi tuh. kan balik-balik lagi dia hanya 3 penyelamatan pada saat lawan Portugal. Artinya banyak tendangan-tendangan shoot Portugal itu diblok oleh para Jelek-jelek shootnya juga oleh lagi ya. Maroko. Waktu lawan Spanyol kan banyak yang masuk ke dia yang menyelamatkan, Iya. termasuk 3 penalti yang diselamatin. Jadi ya Bono juga, tapi kan Bono tidak akan memenangkan laga, itu kan artinya harus ada gol dari Maroko. Gue sempat ngeri-ngeri juga dengan center back Prancis kan nggak bikin salah kemarin. Tapi kan jelas ada En-Nesyri di sana. Lihat golnya lawan Portugal kan. Itu dia lompat tinggi banget ya mendahului yang Tapi menurut lain-lain. gua tuh salah kipernya Iya juga salah sih. kiper emang ya. Nah Salah itu tadi timing dia. kan kalau bilang Loris kan suka ini. Iya sih, Loris juga Wunderprone dia kan suka. mendadak jadi ayam sayur kadang-kadang dia kan. Bisa lepas loh bola lagi dipegangin, bisa lepas sama Loris. Nah kalau Hakimi gimana? Ini kan perannya juga menjadi pemain yang Iya. bisa dibilang pemain paling bernilai mahal lah kalau ngeliat dari gaya main, yang kecepatan. Ini beda kualitas sama rata-rata Ini gue pemain nggak tahu lain. nih. Dia kan akan balapan nanti dengan Mbappe pasti ya. Nah, ini posisi yang sama ya. Apakah dia akan maju seperti Tapi, biasa tapi, nih? tapi kan ada Onahi juga ya di depannya. Ini artinya artinya ya harus Berarti bergantian. kepleset, Mas. Kalau enggak kan dia akan repot juga nanti. Tua. Panji tua. Agak kepleset nanti takutnya Mas kita ngomong Onahi. Tapi kalau masalah Hakimi, nah itu Hakimi kan tugasnya bukan Ya, hanya bertahan tapi juga bantu nyerang kan. Hakimi kan sudah biasa bermain sama Mbappe Ya, juga Mbappe. di PSG. Apakah gitu. dia perannya akan nggak seleluasa itu dengan bantu menyerang ketika ada Mbappe? Sama Iya. kayak Walker maksudnya. Walker jadi nggak ke depan. Ya kan, jadi yang ke depan kan Walker. Setuju. Dan selamanya juga kita lihat bahwa yang maju ke depan kan Unahi gitu. Iya. Jadi Hakimi pun nggak sampai yang serta-merta sampai Ngilu, Onahi. apa sih emang? Iya, terus. Unahi kan nggak sampai depan juga gitu, nggak seperti Hakimi nggak sampai depan ke juga untuk membantu penyerangan. Dia kan memang tugasnya di belakang banget. Kemarin lawan Portugal juga dia stay di belakang. Ya. Dia untuk menjaga kedalaman dari Joao Felix ataupun dari akhirnya Rafael Leao juga. Ya. Dia nggak yang bertugas untuk maju ke depan. Beda sama dia di Madrid, beda sama dia di Inter, beda sama PSG dia di juga. PSG juga. Perannya emang di belakang. Dan tujuannya untuk mematikan Mbappe. Cuman jangan sampai Maroko ini melihat Prancis cuman Mbappe gitu. Kayak Ya. Inggris pun kemarin seperti demikian. Dia fokus sama Mbappe doang. Akhirnya dia lupa sama pemain-pemain
lain-lain. Cuman yang buat gue adalah Maroko ini adalah wajah dari piala hajatan bola dunia karena negara-negara yang kita nggak pernah diunggulkan bisa sampai semifinal, pemain-pemain yang kita selama di klubnya nggak begitu kita perhitungkan ternyata bisa sejauh ini di semifinal gitu kan. Sebelumnya kita ya Buffal, West Ham, kapan lihatnya Sekarang gitu bahkan kan. main di Enger Iya, si exactly. Buffal. Iya, Makanya gitu. Kalau pemain-pemain kayak Mazraoui, pemain kayak Hakimi, oke lah kita lihat itu. Cuma kalau kayak Bono di Sevilla kita Tapi kan gue pernah sakit sama Bono waktu tahu gue. Inter sama MU di Europa League ya, kalah sama Sevilla ya. iya, Dan iya. udah ketahuan kualitasnya bagus. Iya. Tapi ini lah mungkin anehnya kadang ibar-ibar kayak gini nggak dilirik sama tim besar. Amrabat. Kan? Iya kan, Amrabat di Iya kan, Fiorentina. ini- Dan itu kan NSRI juga kan Sevilla waktu juara Iya, ngalahin iya, Inter iya, ya. makanya. Iya, Nah, makanya. kalau dari Amrabat, menurut kalian ini apakah karena dia jago dengan sistem yang dibangun sama Walid yang memang mainnya sangat bertahan hingga kualitas dia sebagai defensive midfielder kelihatan banget, atau menurut kalian dia sebenarnya punya potensi cuman belum main di tim besar aja jadi belum kelihatan? Ya hampir semua pemain Maroko ya belum main di tim besar jadinya nggak terlihat ya. Tapi apa yang ditampilkan oleh Amrabat tuh jelas dari pola 4-1-4-1 tuh dia bisa bergerak, dia yang benar-benar mengatur midfield mereka untuk terutama pada saat lawan menyerang ya. Lawan Spanyol lah contohnya bagaimana dia melapis dengan sangat baik. Kemarin lawan Portugal mungkin nggak terus-menerus seperti Spanyol. Jadi dia nggak terlalu terlihat juga sih sebenarnya. Dan ini kalau gue bilang peran dari Amrabat juga Boufal. Sampai harus buka buku ini di mana mainnya di mana sih klub besarnya? Nggak ada klub besar mereka Ada itu. Soton sama terakhir Iya. Oh ya Soton ke West Ham. Boufal pernah di Premier League tapi nggak klub ternama juga. Jadi gue pikir peran Amrabat dan juga Boufal ini yang sangat penting sekali buat Justru Maroko. Ziyech yang gue nggak begitu melihat Kemarin perannya. ya, kemarin Iya ya. lawan Kemarin Portugal. iya, Iya, lawan maksud gua- Belgia iya, tapi lawan ini enggak. Iya, maksud gue kayak ya oke dengan nama besarnya peran yang diberikan sama Walid di lapangan, gue belum melihat peran yang begitu penting daripada Ziyech. Justru Boufal, justru El Nesri, justru Mazraoui, gue lebih suka mereka dibandingkan Ziyech yang perannya itu. Sebelum kita ke kelemahan dari Maroko, kalau kalian suruh milih starting line up terbaik Piala Dunia, kalian akan menulis nama Amrabat nggak di sana? Amrabat pasti ya. Buat Di- defensive midfielder cuma ada Amrabat sama Brozovic buat gue sejauh Chouameni ini. nggak masuk? Oh enggak, Nggak masuk ya? belum. Beda belum. kalau Mas Sabto tadi gue siaran bareng katanya Chouameni satu pesaing terkuat. Karena golnya. Hah? Iya karena golnya dan juga cukup konsisten walaupun kemarin blunder kan sebenarnya. Ya, gue belum itu. Kan Oke, dia kita mungkin- ke kelemahan dari Maroko nih. Kelemahannya adalah itu Walid cedera. Kamu kelemahan utama Maroko. Kamu cuma nggak- buat lari-lari nggak dapat main kartu lagi tuh merah. orang. Percuma. Kayaknya target dia tuh dari pelatih. Yang penting kamu bisa masuk kotak penalti. Habis itu presentasi aja gitu kan. Karena ujung-ujungnya nggak guna. Emang dia kayaknya cuma buat nguras pemain doang dan juga untuk menghadirkan physical attribute di akhir-akhir babak kedua. Tapi kalau dari kelemahan dengan adanya pemain-pemain cedera masuk Amrabat kemarin sebelum lawan Portugal tuh dia Iya. bahkan harus disuntik kan Iya. untuk injection biar untuk painkiller. Kemudian Saiz kemarin juga cedera. Ini ketika Saiz nggak dalam kondisi terbaik bahkan mungkin absen, Amrabat juga nggak performa terbaik. Menurut lu ini jadi ancaman Kalau terbesar Saiz Maroko? nggak main masih ada Dari. Yang Iya, kemarin dari ya. kemarin. Dari lumayan itu ya lumayan kemarin oke. ya. Tapi kalau sampai Amrabat nggak main, it's a big bahaya banget buat Maroko. Buat gue lini tengahnya Maroko masih Amrabat banget. Cuman kalau lini belakang nggak ada Marcel Saiz, Sama itu Aguerd juga cedera ya. masih ada itu juga nggak masalah banget. Sampai back kirinya kemarin hamba Allah juga jago tuh Iya, ganti iya. ya si Atiat Allah ya. Nggak tahu, dari oke, tapi kan tidak dalam 90 menit. Betul sih, iya. Dan ini kan harus 90 Dan kemarin menit. momentumnya kalau udah Saiz. mereka udah unggul ya si Dari Iya, itu masuk kan. makanya kan ini yang harus dilihat bahwa kan dia harus menghadapi lini depan Prancis yang semuanya bisa bikin Iya. gol, lini tengahnya juga bisa bikin gol, termasuk Chouameni udah bikin gol sekarang. Ya itu tadi. Tapi kalau nggak ada Amrabat atau Amrabat bermain dengan 75%, ini akan bahaya buat Maroko. Dan juga kalau misalkan bermain dengan Walid cedera, sayangnya Walid cedera kartu merah ya. Kalau Walid cedera main jadi starter, kelar tuh Maroko. Emangnya gue gak ngerti kenapa mereka selalu mengganti di menit 70-an Enesri, si siapa Boufal, diganti-ganti padahal mereka harusnya kalau dipaksa 90 menit kuat ya. Iya, sebenarnya gue juga agak bingung kemarin Enesri kan orang yang bisa cetak gol ya. Iya, iya. Dan itu kan masih lama ya, 70 menit itu masih lama. Dan dia 75 belum menit kelihatan masih lama. habis banget menurut gue Iya, ya. betul. Mungkin ada kelihatan megangin kaki sih emang ada nggak ada cederanya. Cuman Iya, menurut gue buat terlalu gue cepat sih kali. benar terlalu cepat. Cuman ya buat mengamankan situasi sih. Karena ini Portugal juga. Mungkin lawannya. sama bingungnya dengan Bukayo Saka ditarik keluar kemarin. Itu jelas-jelas iya, itu iya, bingung iya, banget. iya. Karena buat gue one of the best player so far di Betul. lapangan. Saka kemarin Saka. bagus tiba-tiba. Walaupun dia agak ini ya, agak terpincang-pincang waktu habis di tackle terakhir, Iya, terus iya. dia agak kalah lari. Nah, mungkin pemikirannya itu, tapi gue pikir dia masih Nah, kontribusinya yang ganti banyak. Sterling ya. lagi. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Tangan T-Rex. Oke, kita sekarang pindah ke banget. Argentina lawan banget. Belanda. Sorry, Argentina lawan siapa? Lawan Kroasia. Kita Kroasia dulu ya kali ini. Bagaimana sisi
Minakan minusnya dulu apa plusnya dulu? Kalau plusnya menurut kalian siapa? Modric pasti ya. Iya. Minusnya Kroasia jago adu penalti, selesai. Tuh dianggap minus sama dia. Itu jago, Itu plus dong. itu plusnya, Bang, itu plusnya. Itu plus, ya. Itu plusnya. Selebihnya minus doang Kroasia. Jangan Tapi- nggak boleh gitu deh. Tapi gini, ya terlepas Plusnya apapun itu kan doang. kemarin yang namanya Brozovic, Modric. Modric, Kovacic kan bermainnya juga nggak luar biasa Ya, amat. tapi Modric luar biasa sih, Mas. Iya, Gua tapi nggak bisa. tapi untuk konten Brazil kan mereka dapat. Apa Iya, yang iya, dilakukan oleh Swiss di pertandingan kedua lawan Brazil itu dilakukan oleh Kroasia. Brazil nggak bisa Artinya leluasa ya. di luar 10 penyelamatan dari Livakovic kan ada beberapa kali blok clearance betul. yang dilakukan oleh para pemain belakang Kroasia. Ya. Terutama itu yang pakai topeng itu Guardiol. Guardiol. Nah, itu kalau gue lihat itu juga bagus banget. Keren sih, Livakovic emang man of the match. Cuman ya itu tadi kalau hati gue rasa-rasanya kok aneh ya. Sebuah tim misalnya mereka juara dengan adu penalti 2 kali. Ini artinya kan tim hanya menang 1 kali dan 6 kali draw. Ya. Terus jadi juara. Agak aneh juga kalau gue. Agak malesin juga sih lebih tepatnya. Tapi kan berarti itu di something kan ketika mereka jarang kalah walaupun nggak menangnya juga menang jarang menang juga banyak serinya dan juga golnya nggak banyak. Tapi kan mereka kayaknya tahu permainan apa yang gue mainin, sistem yang gue jalanin walaupun mereka ketinggalan mereka yakin dengan permainan mereka gitu. Saat lu bisa mengalahkan Brazil, Iya kan? gitu loh. Saat lu tahu cara mengalahkan Brazil, udah lu tahu the art of defensive, Iya, udah iya, berarti kan? lu. Iya. Lu tahu cara bertahan yang bagus, lu tahu cara yang memaksimalkan materi yang lu punya walaupun gak seberapa, Tua-tua, gitu kan. Tapi lu bisa mengutilize itu loh. Menghadapi Brazil Ya, gitu gini, loh, unggulan. kemarin golnya Neymar itu kan moment of magicnya Neymar. Ya, itu cuma Ini satu harus momen ada doang. 2 kali moment of magicnya Messi. Oh. Kalau enggak repot. Artinya apa? Ya secara apa ya, serangan terus-menerus kan lebih bagus Brazil dibandingin Argentina. Ya. Harus diakuin itu. Tapi ya itu balik-balik lagi. Mereka ketanggor oleh belakangnya Kroasia. Mungkin aja Kroasia melakukan hal yang sama kepada Argentina. Kalau Brazil mereka bisa lakukan, kenapa nggak Argentina? Ya itu tadi, harus ada momen magic. Dan sejauh fase knockout berjalan kan kemarin Messi itu kan asisnya itu kan magic banget ya. Iya, Dia yang momen bikin magic gol. ke Molina ya. Golnya penalti. Terus kan gol lawan Meksiko dia kan benar-benar mematahkan deadlock bahwa Messi masih ada. Mungkin yang repotnya bagi Argentina adalah Messi kalau dribble sekarang kayak orang kehabisan napas ya. Iya, iya, iya. Dia Nggak dalam sekuat dulu usianya itu ya. Lawan Australia aja kan dia ditutup oleh 3 pemain juga berhenti. Gitu ya. Dia mau yang kayak gitu tuh. Berarti Argentina juga kelemahannya adalah tergantung performa of the day-nya seorang Messi. Messi, sebenarnya iya, kan? jelas sangat. dong. Berarti bukan Itu. bermain secara sistem juga. Kolektif sistemnya. nggak begitu juga karena emang sistemnya Argentina ini emang mengutilize si Messi Messi, gitu. iya, iya, Makanya mensupport Messi ya. pun ngerasa bahwa dia baru pertama nih ngerasa timnya ini benar-benar support dia karena di Argentina sebelumnya ada Aguero di sana, ada Iya. ya pemain-pemain yang istilahnya punya beberapa Angel Di Maria juga masih bagus. Iya gitu. Sekarang benar-benar satu tim ini benar-benar menyupport Messi gitu. Jadi benar-benar diandalkan untuk kalau Messi bisa tampil bagus, ya Argentina tampil bagus. Cuman sayangnya kita nggak bisa mengharapkan seorang Messi di usia yang sekarang gitu. Kita juga harus lihat Messi ini manusia gitu. Nggak bisa mengharapkan Messi seperti usia yang sebelum-sebelumnya dia masih bisa gereng selama 90 menit, 120 menit. Argentina pun di luar Messinya, dia ada momen ya kayak menghadapi Belanda, ada momen tiba-tiba switch off. Iya jelek Iya. banget di babak kedua ya. Tiba-tiba Pertama, switch babak off. kedua. Lah, ada apa ini Dan gitu loh. nggak jelas switch off pada saat dia nguasain pertandingan, nguasain bola tiba-tiba switch off. Lawan Australia juga gitu Iya, kan. ini bukan lagi Belanda kemarin lagi nyerang banget juga. Enggak Iya. gitu. Tiba-tiba blak berhenti, Belanda masukin penyerangan gitu. Pergantian pemain, dia memanfaatkan pemain-pemain tinggi besarnya gitu. Itu benar-benar dimanfaatkan oleh Belanda dan luar biasa bisa akhirnya memaksakan sampai tambahan waktu dan sampai adu penalti. Padahal itu momennya sebenarnya Argentina bisa menang. Nah, jangan sampai ini kejadian lagi sama Kroasia gitu. Iya. Jangan sampai yang Argentina harusnya bisa menang di 90 menit dipaksakan sampai adu penalti. Ini berbahaya Iya, buat. itu kan orang ada kan Kroasia dalam 2 Piala Dunia ini mereka selalu menang di fase knockout lewat perpanjangan waktu atau adu penalti. Iya. Satu-satunya kekalahan mereka adalah 90 menit di final lawan Prancis. Betul. Jadi ngatasin Australia memang benar-benar harus 90 menit. Bawa Argentina, Mas. ngalahin Kroasia dong. Oh, Kroasia. Australia nyebutnya. Sorry. Kenapa tidak ada Australia di sana? Oh, Kroasia, oke. Kroasia itu benar-benar harus 90 menit. Nggak bisa lebih dari 90 menit. Brazil aja nguasain perpanjangan waktu. Tiba-tiba Mas, jebol Argentina 1 sama menit. Brazil mirip-mirip nggak mainnya? Beda kan? Beda. Ya, Beda, pasti ada harapan buat Argentina bisa menang. Jangan sampai Kroasia masuk final. Ada Enzo Fernandez sebenarnya ya. Kemarin kan dia waktu lawan Belanda kan ada 2 shot dia Ya. yang kena tiang itu kan. kena tiang. Nah itu tadi mungkin ada Enzo Fernandez yang bisa bikin perbedaan karena di Brazil gue lihat nggak ada long range shooter yang bisa melakukan itu. Casemiro sekali sempat kemarin ya. Casemiro sekali tapi nggak dilakukan pada saat long-long lawan. banget. Nggak long-long banget Kena lawan penalti. Kroasia. Itu sayangnya kemarin Enzo Fernandez udah tahu kena tiang 2 kali, kenapa penaltinya dia juga kena tiang juga itu terus Iya. ya. Argentina kayaknya kemungkinan akan tidak diperkuat Montiel sama Acuna ya. Kemarin Iya, kena iya. suspend dua-duanya kartu kuning. Ada Tagliafico ya tapi ya. Tagliafico yang juga so far kayaknya kurang-kurang bagus. Iya, ya. betul. Yang kanannya siapa ya? Satu lagi ya.
Molina kan? Molina kan juga Montiel kayaknya- oh iya Montiel yang ini oke. Montiel sama nama-nama mu Acuna. depannya. Sama-sama yang satu Tiel, bahaya nih Montiel. Kalau kita adu penalti, siapa yang lu Kroasia. jagoin? Kroasia gua. Daripada Emiliano. Emiliano kan juga terkenal jago Copa America kemarin Tapi juga. itu tangannya kemana-mana Livakovic ya. Iya ya. Mental, Ji. Nah kan mental bukan jagoan Emi. Emi kan Cywar. Cywar doang. Bacot gitu kan. Cywar doang. Cuma Banyak kalau sampai bacot. adu penalti Nggak, buat gue nggak ada Kroasia. tim yang back to back menang adu penalti kecuali Kroasia loh. 2 kali loh dia back to back adu penalti. 2018 Oh. dia back to back perempat final perempat final. Sekarang dia juga iya. back to back. Jadi ini tim dengan tim yang sama hampir ya. Ini benar-benar tim yang siap Dan ini dengan dua adu tim penalti. sama-sama adu penalti kan Iya. satu semifinal juga ya. Pasti bakal menjadi pertandingan yang boring buat gue ini pastinya. Nggak penting ini. Yang penting Argentina lolos deh, jangan sampai Kroasia. Biar Jadi ini finalnya kan 90 menit. ini kan pertandingan pertama. Kalau sampai Kroasia yang lolos, berharap jangan Maroko yang lolos. Finalnya Tambahan nggak lagi. oke. Final idaman hamba Allah kalau lu siapa Mas prediksi? Gua ke Argentina Kroasia. gua lebih ke Argentina dalam 120 menit, tapi kalau adu penalti ya Kroasia jadinya. Lo? Argentina lah jelas. Argentina Kroasia ya. Apa itu Kroasia? Kalau yang satunya jelas Prancis gue. Nanti kita bahas kapan-kapan. Oke, tapi sebelum kita lanjut kita mau dengerin nih, mau lihat lu nih liputan dari CEO yang ada di Qatar langsung ini dia nih liputan dari CEO dan juga geria kita. Hajatan Bola Dunia 2022 tak terasa sudah memasuki babak semifinal. Saya masih berada di sini untuk membagikan keseruan sejati langsung dari lokasi Hajatan Bola Dunia dihelat. Ada perubahan yang signifikan secara cuaca sejak kedatangan kedua saya ke Qatar. Jika sebelumnya cuaca begitu panas, sekarang cuaca berubah begitu dingin. Dan ini adalah gambaran suasana yang begitu memesona dari The Fan Village Cabin yang terletak di jantung kota Doha, Qatar. Hai guys, pagi ini kita mulai kerja untuk bikin video untuk kalian semua. Oke, ini untuk Jebret Team yang menyaksikan senantiasa Jebret Media TV. Dan kalian saat ini sedang menyaksikan suasana di Free Zone Fans Village area. Ya, Fan Village atau Free Zone Fans Village Cabin ini adalah salah satu akomodasi yang disiapkan untuk fans sepak bola dari seluruh dunia dengan tarif yang cukup terjangkau. Fan Village Cabin ini dibangun di tengah gurun di Sarab. Sesuai namanya, akomodasi ini mirip kabin atau karavan. Bentuknya persegi panjang seperti kontainer atau peti kemas. Tapi bukan peti kemas bekas yang disulap jadi kamar hotel. Secara fisik, kabin ini memang dibuat benar-benar baru. Lantainya menggunakan pelapis lantai motif kayu sehingga tidak licin dan enak sejauh mata memandang. Kebanyakan pengguna Fan Village Cabin ini adalah fans dari benua biru. Di sini fans dimanja dengan bermacam fasilitas rekreasi, mulai dari kuliner, merchandise, hingga warna rekreasi fisik seperti gym dan olahraga. Sayang sekali, fasilitas olahraga jarang digunakan oleh para fans yang menginap di sini. Meskipun begitu, pengalaman berkunjung dan singgah di sini sungguh sayang untuk dilupakan. Dari Qatar, Valentino Simanjuntak melaporkan untuk Jebret Media TV. Momen ini dipersembahkan oleh Yes, itu dia laporan dari Valentino Simanjuntak di Qatar melihat Fan Village yang tadi dari versi kabinnya, dan juga hari ini setahu gue dalam berapa hari ini justru CEO sekarang udah pindah ya ke cruise. Nanti kita dengerin langsung laporan dari CEO terkait sekarang nginepnya di cruise atau kapal pesiar. Sambil gue mengingetin kalau kita DPI Hajatan Bola Dunia hadir lewat GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalian boleh cek di e-commerce atau marketplace kesayangan kalian, dan juga bisa cek promo dan juga produknya di Instagram GeForce @GeForce_id untuk tahu promo-promo dan spesifikasi dari produk-produk GeForce yang terbaik pastinya. Oke, kita mau ini bahas dulu atau mau langsung laporan Valen? Oke, tahan dulu, kita menunggu dari CEO yang sedang mencari sinyal dari Qatar sambil ingin memamerkan pemandangan dari cruise bersama geria kita. Oh, udah ada nih suaranya nih. Offshore jadi dia itu. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu. Ini ngomongin timnas Belanda, udah banyak pelatih Ngapain kan udah gugur? pelatih barunya.
Bahas yang di semifinal aja Ji, yang masih ada timnya gitu loh. Kan harus Nggak pelatih dipirit-pirit. baru berarti. Kan harus dipirit-pirit buat besok. Oh iya boleh kalau gitu. Alasannya bagus. Banyak pelatih-pelatih yang sudah mulai mundur. Cice, kemudian Enrique sampai Louis van Gaal. Mungkin yang nggak tahu diri Fernando Santos ya, katanya masih mau nanya-nanya dulu dapat masa depan apa enggak, sama masih menunggu. Nggak tahu diri. Nanti Southgate. Kalau ngomongin Belanda ini nggak punya sumber daya manusia lain apa gimana? Kuman lagi kan? Kuman lagi. Tapi mungkin Koeman ada sejarah manisnya kali ya. Belanda nggak lolos Piala Dunia 2018, terus Koeman masuk, mereka bagus di kualifikasi, lolos Euro 2020, kontraknya kan kelar di Euro 2020. Itu kenapa terus dia memilih Barcelona. Sayangnya Euro 2020 diundur ke 2021. Jadi mau nggak mau KNVB harus merelakan dia ke Barcelona. Ya. Terus akibatnya ya datanglah itu sosok yang namanya Frankie de Boer. Frank de Boer. Ya udah berarti ntar Belanda targetnya masuk Euro 2024, terus Kumannya cabut lagi. Kayak begitu. Muter terus abis itu Van Gaal lagi. Gus Hiding nggak sekalian Gus Hiding. Tapi seenggaknya pasti KNVB ngelihatnya adalah orang ini pernah berhasil gitu. Iya, Jadi untuk membangun. Iya, sama Belum Martin Jol dong, turnamen. Martin Jol. sama dengan Van Gaal pernah berhasil kan, jadinya gitu. Walaupun nggak angkat gelar. Berhasilnya Iya, ngangkat peringkat gelar. 3 ya. Tapi kalau peringkat Belanda 3. kan ukuran berhasil tidak mengangkat Apa gelar. ukurannya? Ukurannya runner up atau Oh third place. begitu. Saya nggak tahu kalau itu. Coach Yasin Saya diomongin nggak tahu. Coach Saya Yasin. nggak tahu ukurannya adalah tim suksesnya Nah, Belanda. tapi kita nanya sama fans Belanda. Saya nggak tahu. Nanya fans Belanda yang ada di Qatar. Sio Radot Valen. Len, gimana Len? Di sana Len? Kayaknya lu sekarang kan ada di cruise ya? Wih, Wih. Doji, ini lagi Coach kita ini, lagi turun dulu dari cruise. ini di pick apa di mana nih? Gua nggak bisa pakai headset karena headsetnya ketinggalan. gimana? Gua lagi turun dari cruise di daerah Corniche. Ini ada di Port of Doha, kawasan yang elit dan nggak semua orang bisa mengakses ke sini kalau bukan karena Piala Dunia. Jadi kisah dari 2 cruise yang ada di belakang gua, dan Giri juga kasih gambar yang ada di situ, ada 2 itu. Wow. Nah, jadi ternyata ini adalah 2 cruise dari salah satu perusahaan cruise ship terbesar di dunia yang sudah di-booking dan dibayar sebulan oleh pemerintah Qatar. Wow. Khusus untuk menambah ribuan kamar bagi para penonton hajatan bola dunia. Jadi dari karyawan-karyawan yang bertugas itu banyak sekali teman-teman dari Bali dan juga teman-teman dari Indonesia, dan mereka kenal juga sama Jebret. Jadi untung gue sama Giri bukan sama yang lain. Jadi Muntah darah, muntah ini, mabuk laut. tapi cerita dari mereka pun terkagum-kagum bagaimana mereka bisa di-book selama 1 bulan untuk Piala Dunia untuk hajatan bola dunia karena sangat mahal katanya. Tapi dampaknya adalah apa yang dijual di dalam itu memang kalau untuk makanan, minuman itu jadi sangat mahal. Dan ini lumayan kalau kita mau beli di sini bisa beli alkohol, karena kalau di luar nggak bisa. Tapi menurut gua ya kalaupun jadi mahal toh kalau bisa. Jadi itu konsekuensinya. Jadi menurut gua ya sah-sah saja lah kayak begitu. Dan yang menarik adalah di depan kapal yang gua inapi itu adalah Stadion 974. Oh, yang udah dipretelin ya? Stadion 974. Nah, pas di depan gua nih sebagian kontainernya udah dicopot. Jadi sudah mulai dilakukan pencopotan kontainer yang katanya akan dipindahkan ke negara yang membutuhkan. Kalau misalnya kontainernya sisanya 62, gue curiga itu akan dikirim ke Indonesia berarti. Karena itu kan 974 kode teleponnya Qatar. Oh iya. Kalau kontainernya sisa 62, Kirim ke mungkin Indonesia. Itu untuk Indonesia. Kode bahwa Qatar akan mengirim ke Indonesia. Cuman gue nggak bisa hitung itu kontainernya ada berapa. Letaknya persis di belakang gue, nggak terlalu kelihatan. Tapi seperti yang Gary bilang, kita melaporkan langsung, bukan ngambil dari Google. Gitu. Karena banyak akun-akun yang sekarang mengupdate, sudah dipindahkan katanya, tapi ngambil-ngambil dari Google. Kalau kita melaporkan langsung, melihat langsung, dan juga menyampaikan langsung ke kalian. Kemudian yang menarik adalah di dalam kapal itu ada shopping mall, dan itu terlalu lebih murah daripada mall yang ada di Qatar, karena ini duty free. Oh, oke. Itunya
Oh iya, itu stadionnya tadi di depan gua tuh, stadionnya itu kembali kameranya gimana sih? Nah, itu dia stadionnya. Oh, stadionnya di sana tuh. Yang di ujung ya? Di lantai 74. Ya. Yang di ujung. Jadi lebih murah karena duty free. Kemudian juga gue baru beli kacamata ini di Airport Indonesia. Lebih murah di kapal ini ya kan. Jadi agak rugi 500.000 perak. Lalu ada kolam renangnya. Lalu juga ada restorannya. Ada tenisnya. Ada tempat diskonya. Ada tempat live musiknya. Wah, jadi ini betah kapal dong. lengkap banget. Betah dong. Betah dong. One stop Iya, entertainment ya. cukup. Ya, dari gurun pindah ke tenda, pindah ke Oh iya. kontainer, sekarang ke kapal. Kita tuh kayak orang udik yang lagi dapat berkah untuk nih hidupnya kok berubah ya gitu. Waduh. Tapi yang cukup mengagetkan adalah Jebret Tim lebih senang melihat gue melarat karena katanya kembalikan konten-konten kemelaratan lu, jangan konten-konten kemewahan. Iya. Jadi lu serba salah. Tapi yang jelas bahwa Qatar benar-benar menjadi kota yang sibuk selama 24 jam. Padahal katanya kalau nggak karena hajatan bola dunia, jam 8 itu udah sepi. Jadi bagi organizer sepertinya mereka sukses menyelenggarakan ini. Tapi sekarang yang katanya diantisipasi adalah banyak sekali dari seluruh Arab datang untuk mendukung Maroko. Waduh, mendadak Maroko Jadi- semua ya. Jadi ini Afrika dapat, Arab dapat, dan katanya raja-raja Arab kalau sampai Maroko menang itu akan dapat guyuran bonus dari raja-raja Arab di berbagai negara. Wah, Jadi ini luar biasa. luar biasa sekali. Ya. Sementara untuk Argentina sudah dipastikan bahwa mereka akan memadati stadion yang akan mempertandingkan besok. Ya. Katanya banyak juga yang sudah datang lagi dari Argentina karena ini benar-benar semakin mendekati kenyataan last dance Messi akan happy ending. Ya. Jadi ini menarik untuk ditunggu, menarik untuk dilihat, tapi yang jelas sekarang sudah mulai penonton lain tuh udah mulai pada pulang sebenarnya. Jadi memang yang datang tinggal pendukung 4/11-an ini plus turis-turis yang mau datang semifinal sama final. Terutama final banyak yang dari sponsor dan lain sebagainya yang pada datang, tapi karena Lusail itu 88.000 penonton, jadi kayaknya Banyak sih. keramaian kota ini tetap terjaga. Nah, gue sekarang akan nonton sama Dedi. Nanti kita bisa lihat liputan lengkapnya yang dari daerah mewah ini di vlognya Jebret Media. Nah, gue dari tadi nungguin mana di dalam cruise itu boleh tapi ya di kamerain ya, diliput boleh di dalam cruise-nya. Boleh. Nanti kita akan kasih lihat ke kalian juga di dalam cruise tuh boleh. Apalagi banyak orang Indonesia, jadi enak untuk bisa minta izin sama ini. Gary aja tadi memanfaatkan keterkenalan gue untuk minta nasi. Karena di sini nggak ada nasi di cruise-nya. Len, lu nonton Tapi karena semifinal yang mana? gue nonton semifinal yang Kroasia Argentina Oh, Oke. besok. Besok berarti ya. Yang pertama ya. sama Perancis lawan Maroko. Wah, dua-duanya Hah? dong. Dua-duanya dong. Oh, sama CEO-nya CEO ya. Dua-duanya dong. Weh. Masa lu ada Jebret memang Itu, gue mau mancing jebret. kesombongan lu sebenarnya biar orang tahu. Kita nonton dua-duanya, nggak cuma satu. Iya, mau konfirmasi. Lu tau nggak kenapa gue nonton dua-duanya, Ji? Karena ada CEO-nya CEO. Ya itu udah jelas. Tapi karena gue besoknya mau kasih liputan eksklusif Wow. untuk Jebret Tim. Bagaimana suasana di semifinal 1 dan semifinal 2 gitu, Ji. Oke. Sampai final nggak? Masa enggak? Final gue udah ada kerjaan. Oh, Udah, final saya ada kerjaan sama BRI, sama Rans, sama Jebret Media. Jadi Wah, gede Ya banget. udah, Ji. pasti. saya nggak- Gantiin Ji, berangkat Ji. Oke, kalau gitu kan ya. Karena final tuh terlalu mainstream, semua orang pengen nonton final. Justru kita dari awal datang pas mau final kita cabut, kan gue selalu gitu orangnya. Iya. Ditinggal lagi pas sayang-sayangnya ya, Sayangnya. kayaknya gitu ya biasanya kan. Ya ampun, Masya Allah. Aku nggak berani deh ngerespon yang begitu, apalagi di kantor. Oke Len, ada apa lagi? Ada giveaway nggak terakhir di final nanti? Di semifinal, habis semifinal pulang. Udah jelas ada dari Konkev itu ngasih, dari nanti oleh-oleh ada dari Teh Pucuk, Tarum, kemudian juga sekarang ada Popmi ya, Popmi udah join juga, terima kasih, nanti juga akan mensupport kita, lalu juga akan ada oleh-oleh dari
dan Jebret Media juga. Jadi besok kayaknya akan mulai kita bagiin Asik. giveaway-nya di. Cakep. Ada kuis-kuisnya berarti ya? Ada kuis-kuisnya berarti buat Jebret Tim ya? Akan ada kuis-kuisnya juga. Makanya sekali lagi support terus karena kita akan lanjut lagi live reaction-nya akan kita lanjutkan lagi sampai semifinal nanti. Jadi akan ada live reaction lagi yang cukup menggemparkan kemarin ya dari Jebret Sampai Media. penontonnya sejuta ya, Len. Anggi sama Abrar ini 600.000 penontonnya. Nah, itu teori apa yang berlangsung itu masih saat ini Misteri. dikulik oleh dikulik oleh tahu nggak siapa? Channel sebelah nanya. Dikulik sama channel sebelah. Apa yang mereka lakukan? Itu Kok dia. bisa begitu? Itu dia, Len. Oke, Len, thank you ya laporan dari sana. Ditunggu nanti dari semifinal ada laporan apa lagi experience dari Qatar sana. Syukron Panji, syukron Mas si Gita. Mas Gita sama Aldi. Aldi. Syukron Ya, Habibi. Jepol nanti akhirnya akan main bagus kok Aldi. Tenang aja. Ah, nggak Oke, akan. Len. Thank you, Len. See you tomorrow. Thank you, see you. Bye-bye. Sehat-sehat bang. Oke, terakhir kita akan ngebahas dari pergantian pelatih. Kalau tadi Belanda yang memang sudah berganti ke Koeman, ini Southgate nasibnya Pak udah fix atau belum nih dia akan cabut? Belum kan? ada konfirmasi belum. apa-apa. Possibility iya, tapi dia belum ada pengumuman bahwa dia akan cabut Tapi- atau segala macam. Tapi layak nggak dia diganti atau menurut lo dia masih deserve 2024 untuk- lah chance terakhir dia. Oke. Buat gua masih jangan terlalu. Inggris Euro. kemarin biar gimana pun gue harus mengakui mereka mainnya bagus. Iya. Terus apa yang ditampilkan oleh Southgate memberanikan pemain muda main, kemarin kan Bukayo Saka, terus Jude Bellingham terutama, Yes. dan Phil Foden tuh mainnya luar biasa. Jadi gue nggak ngelihat bahwa dia harus mundur. Sayang kalau dia harus mundur karena 2 tahun lagi itu kan tanggung. Oke. jadinya. Sebelum kita ngomongin calon kandidat penggantinya, kita lihat dulu info dari Nesa yang satu ini. Yes. Ini dia. Jebret Tim, udah lama ya kita nggak main tebak-tebakan. Nah, sekarang Nesa punya tebak-tebakan nih buat kalian semuanya. Kira-kira kalian tahu nggak jawabannya? Ini dia tebak-tebakannya. Siapa nama pelatih yang kebal? Sekali lagi, siapakah nama pelatih yang kebal? Alias tekbal ya, kalau tekbal ada Abrar di situ. Oke, kalau kalian yang udah tahu jawabannya, silahkan kalian coba komen-komen ya, tulis komen kalian jawabannya di kolom komentar di bawah sini. Dan kita juga nanti akan tanya ke pandit-pandit, kira-kira mereka tahu nggak jawabannya? Kalau Panji, sekarang juga kan dia udah jago gombal dan jago tebak-tebakan ya. Panji tahu nggak jawabannya? Nesa tuh dengerin gue gombal sama orang lain langsung jealous bawa gombal mulu. Tapi kalian di Bertim tahu nggak siapa tadi pelatih yang punya apa tekbal ya, namanya tekbal. Gue tahu siapa. Kebal. Ini mau jawab sekarang apa gimana? Nanti aja di terakhir. Oke, ada jawaban? Enggak, udah kasih tahu ya. Tadi lanjutin ngomong dari pergantian pelatih Inggris. Kebal ya. Kebal bingung gue, siapa kebal ya? Walid. Pelatihnya Kroasia tuh kebal sama serangan-serangan Brazil. Waduh, udah teknis banget ya. Nah, kalau ngomongin calon pengganti Southgate, let's say kalau emang ternyata dia akhirnya memutuskan untuk mundur, tahu diri karena merasa nggak achieve target. Siapa yang punya pelatih Inggris yang punya Ya terakhir Inggris pakai pelatih misalnya ternama kan Fabio Capello lah ya. Iya. Habis itu ya pakai nama-nama pelatih semenjana lah kasarnya gitu yang bukan punya nama besar di dunia gitu walaupun mereka punya nama besar di publik Inggris. Dan selebihnya mereka pakai nama-namanya kayak begini Gareth Southgate yang sebaik secara pemain yang sama-sama gagal penalti juga 96 dulu jadi pemain. Ya kalahnya gitu begitu juga kan. Kalau ini nama-nama ini cocok nggak? Gak mungkin ya, bukan gak mungkin sih, kecil kemungkinan kalau namanya Thomas Tuchel gini, mungkin dia masih di klub, masih muda juga. Pochettino kayaknya nganggur nih. Ya, Dari Pochettino mau sama nganggur, pelatih. tapi kan Inggris biasa punya sejarah sama pelatih asing ya. Iya. Tapi Kalau biar Eriksen ya. Iya, Eriksen kan yang tim lo ya 2002 ya yang gagal Dia itu, ya. gue tim terbaik Iya, Inggris makanya. terakhir itu menurut Tapi gue. terlepas apapun kan kalau historisnya Inggris di turnamen-turnamen besar mereka masuk semifinal dan masuk final kan di tangan pelatih lokal. Ya. Artinya Sir Bobby Robson terus Southgate. Jadi ya nggak ada nama lokal yang ini ya yang bisa kayak apa ya kayak Hodgson, siapa? Roy Hodgson. Sam Allardyce lah. Udah ketahuan ini duluan, main judi apa-apa. Brandon maksudnya tuh. Rodgers gue nggak tahu lah masih Kalau ini ini apa nggak. let's say misalkan Newcastle transisinya mencari pelatih yang lebih high profile. Eddie Howe apakah udah Nggak mungkin mumpuni? dilepas sekarang Nggak juga mungkin sih. sekarang Dilepas juga. Dia belum ada prestasi apa-apa juga kan. Iya. Ya kalau
sama levelnya kayak Southgate kan Bournemouth sebenarnya. doang. Tapi Southgate dari tim muda sih ya. Iya, kalau Southgate kan pengembangan dia. Dari Jadi tim muda kayak ya. makanya nama-nama yang paling dikuatkan untuk menggantikan Southgate kalaupun diganti pelatih U21 sekarang kan. Gue Iya. cuma lupa namanya tuh. Lee atau siapa gitu. Cuman Cuman iya. Iya. Cuman kalau dari 4 nama tadi gue rasa ragu ya nama-nama tersebut. Kalau dari nama tadi siapa menurut lo yang paling pantas? Steve Holland deh. Steve Holland. paling parah ya Iya, sih. karena satu dia asistennya juga Iya. di ini dan dia nggak ada apa namanya urgensi untuk megang klub-klub juga gitu. Kalau kayak model Thomas Tuchel ya dia masih punya prestasi untuk megang-megang klub-klub besar gitu. Iya. Sama seperti Pochettino juga. Mungkin Ten Hag ini nggak dipertahankan di MU mungkin. Pochettino masuk maksudnya? Enggak. Gue juga udah nggak mau Pochettino. Pochettino kan pernah nyenengin Inggris ya. Iya sih. Ngasih penalti ke Inggris Betul, waktu Piala betul, Dunia betul. 2002. Dan mungkin kedekatannya mungkin dia bisa memaksimalkan seorang Harry Kane kali ya. Iya, karena di pernah ya. Kedekatan itu ya. Ya Pochettino masuk Inggris, Harry Kane ini pensiun. Udah males main gitu. Cuman ya ini itu penaltinya Harry Kane buat gue setuju sama Alan Shearer sih. Itu bakal membekas banget sih. Iya, Mas. betul. Itu bakal menjadi hal yang bakal dikenang banget. White North London mentality itu kalau gue bilang. Iya lah, nggak gampang loh itu mas. Oke, sebelum kita tutup mau ngasih tau nih White jawaban. London dan gue baru nyampe lagi. Kita kasih tahu jawaban kuis tadi tuh. Apa nama pelatih yang kebal? Ini dia jawaban. Ini pakai ini sempat jawab nggak sih jebret timnya? Hah? Ada hadiahnya nggak sih? Nggak ada. Ya ampun. Luis Aku berkata Van kasar. Baal. Ini karangannya siapa nih? Tangannya kecil banget padahal. Tangannya kurus banget. Pasti Abrar ini udah begini mah udah. Bang, Abrar. ini maksudnya seragamnya pitung ini maksudnya. Iya. Karena tekbal jadi Baal. Oke, karena dia orang Belanda, pernah lawan orang Betawi Pitung. itu maksudnya. Pitung kamu over. Nah itulah jangan ngomong yang kasar-kasar. Oke, thank you Jebret Tim yang udah nonton hari ini. Thank you juga Aldi, thank you juga Thank you, Ji. Mas Gita. Besok masih akan ada lagi DPI spesial hajatan bola dunia untuk membahas preview mendekati semifinal yang hari H-nya nih. Besok dini hari dan juga dini hari lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Vive le France.